Alhamdulillah pemirsa, setelah menanti begitu lama, hampir 2 tahun akhirnya Indonesia diizinkan untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Ini salah satu jemaah umroh mengaku bahagia sekali akhirnya bisa berangkat ke Baitullah. Berbekal penerapan protokol kesehatan, para jemaah siap ibadah di tengah merebaknya kasus Omikron. Insya Allah saya yakin dan percaya Pak, saya akan kembalikan sama yang di atas. Masalah virus itu insya Allah besar hati kami untuk berangkat ke Baitullah, nanti saya serahkan sepenuhnya sama yang di atas Pak, insya Allah. Antisipasi jamaah sendiri bagaimana? Saya sudah melaksanakan sesuai dengan perintah protokol seperti suntik meningitis sudah, masker. Kami tetap membawa beberapa masker ya Pak ya, untuk persiapan sama hand sanitizer Pak. Insya Allah saya hanya bisa ikhtiar, tapi saya serahkan sepenuhnya sama yang di atas. Insya Allah Allah tahu bagaimana besar hati kami untuk berkunjung ke rumahnya. Insya Allah Pak, saya yakin Allah akan mudahkan. Pemirsa, 419 jemaah umroh Indonesia berangkat ke Tanah Suci hari ini. Lantas bagaimana pelaksanaan? Kita akan berbincang dengan Direktur Bina Haji Umroh Khusus Kementerian Agama, Bapak Nur Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Nur Arifin. Kami ingin tahu Bapak, 419 jemaah umroh yang berangkat ini dipilih berdasarkan apa Pak Nur Arifin? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi setelah kita rapat tanggal 3 Januari yang intinya adalah umroh bisa dilaksanakan di bulan Januari ini, maka kami sudah berkirim surat kepada para penyelenggara umroh agar atau mempersilahkan mereka daftar. Nah, pilihan kepada 419 ini tentu yang sudah siap untuk berangkat hari ini, tanggal 8. Karena tanggal 8 ini adalah umroh perdana di bulan Januari ini. Bahkan umroh perdana di saat ini karena rencana tanggal 23 Desember yang lalu ditunda di bulan Januari ini. Demikian. Penentuan jumlah Pak 419 ini berdasarkan apa Pak kalau untuk jumlahnya sendiri? Ya, jumlah ini berdasarkan mereka yang daftar. Asalnya sebenarnya 400, tahu ada tambahan. Nah, jadi jumlah ini kita tidak menentukan harus sekian, tidak. Jadi yang daftar ada berapa, kemudian dapat diberangkatkan satu pesawat. Nah, kemudian kita berangkatkan satu pesawat khusus jamaah umroh ini. Jadi posisinya berdasarkan pendaftar pertama ya Pak ya, bukan berdasarkan kategori khusus mungkin seperti umur, yang lansia diprioritaskan. Ada hal itu dipertimbangkan tidak Pak? Ya. Ada hal seperti misalnya sudah lansia, kategori umur, terlepas mendaftar duluan. Apakah itu saat menjadi ini pertimbangan alhamdulillah juga? Secara umum penyelenggara umroh memahami untuk berangkat awal ini adalah diutamakan yang sehat-sehat dulu, karena yang berangkat awalnya akan menjadi tolok ukur indikator untuk pelaksanaan umroh berikutnya. Kalau yang pertamanya berhasil, maka tentu umroh berikutnya akan lancar. Nah, para penyelenggara sudah mulai memahami ini, maka mereka berusaha untuk yang diberangkatkan adalah yang paling sehat-sehat. Pak Nur Arifin, kami ingin tahu apakah ini sebagai bentuk uji coba Pak di tengah merebaknya kasus Omikron di mancanegara? Ya. Sebenarnya kami tidak menggunakan istilah uji coba, tapi kami menggunakan istilah bahwa jamaah yang berangkat ini akan menjadi tolok ukur atau menjadi indikator apakah Indonesia memang sudah mampu memberangkatkan jamaah yang tertib, kompak, dan sehat, tidak ada kasus. Kalau ternyata nanti jamaah rombongan pertama ini berangkat dengan tertib, teratur, sehat, tidak ada kasus-kasus misalnya pemalsuan dokumen, kemudian pulang semuanya sehat, tidak ada masalah, tentu ini menjadi tolok ukur bahwa umroh-umroh berikutnya bisa dilaksanakan dengan lebih baik atau lebih meningkat, karena ternyata kata kuncinya pengendalian bisa kita lakukan. Demikian. Untuk mekanismenya bagaimana Pak tahapannya kali ini? Sesuai dengan yang sering kami sampaikan bahwa dengan kebijakan One Gate Policy, satu pintu, mekanismenya adalah 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, jamaah dikumpulkan di asrama haji Pondok Gede untuk dilakukan screening kesehatan, yaitu tes kesehatan, diperiksa sertifikat vaksinnya, kemudian dilakukan PCR, yaitu
PCR dilakukan oleh rumah sakit yang direkomendasikan oleh Saudi. Kali ini, hari ini kita menggunakan rumah sakit Kartika Pulmas sesuai dengan rekomendasi pemerintah Arab Saudi. Nah, setelah dari screening kesehatan dipastikan sehat, jemaah umroh berangkat. Sampai di Saudi nanti sesuai aturan GAKA yang merupakan otoritas bandar Saudi, ada karantina selama 5 hari. Nah, setelah 5 hari, sebelum hari ke-5 atau hari ke-4 atau ke-3, 3-4 itu dilakukan PCR. Kalau negatif hasilnya, maka jamaah bisa umroh. Nah, di sini. Kemudian sebelum kepulangan ke tanah air dilakukan PCR. Nah, kalau negatif kemudian kembali ke Indonesia. Nah, di Indonesia nanti juga dilakukan PCR lagi. Setelah itu karantina lagi, untuk saat ini aturannya 7 hari. Setelah karantina 7 hari di PCR lagi. Demikian. Pak Nur, ini kabar yang sangat membahagiakan untuk jemaah asal Indonesia. Namun setelah 419 ini, ke depannya apakah akan secara bertahap jumlahnya jauh lebih besar, bisa diberangkatkan lagi kapan ini Pak? Kami ingin kepastian juga. Baik, kami sudah membuat agenda setelah tanggal 8 ini, kita tanggal 10. Tanggal 10 jam 00, otomatis mulai sore ini sudah mulai ada yang masuk asrama haji untuk keberangkatan yang tanggal 10 jam 00. 00 lebih 15 menit. Nah, untuk jumlahnya terus kita lihat sesuai kesiapannya. Karena seperti yang tahap pertama ini awalnya sebenarnya sedikit, kemudian nambah sampai titik hari H. Karena kita menggunakan pesawat ini, kita usahakan agar jamaah umroh sebanyak-banyaknya bisa tertampung dalam satu pesawat. Nah, kemudian setelah tanggal 10, insya Allah kita berangkatkan lagi tanggal 12. Nah, setelah tanggal 12 kita berangkat lagi insya Allah tanggal 15. Jadi kita ada konsep 4 kali pemberangkatan ini, mudah-mudahan lancar. Dan setelah 4 keberangkatan ini kita lakukan evaluasi. Demikian. Baik, terima kasih banyak Direktur Bina Haji Umroh Khusus Kementerian Agama Bapak Nur Arifin sudah bergabung di Kabar Petang Pilihan.